Perwakilan anak muda di Riau yang mendapatkan vaksinasi pertama di Riau ya Vera ya. Di bawah ekspektasi, ternyata nggak sakit gitu kan. Terus Vera sampai nanya ke dokternya, udah dok gitu. Ya udah katanya, udah emang udah gitu. Setelah disuntikkan nih, apa yang Vera rasakan? Hai semuanya, welcome back to my video. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Sri Intan Agusmai. Nah, di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi hangat dibicarakan orang di mana-mana, tapi kita bakal bahasnya secara santai saja, yaitu kita bakal bahas mengenai vaksin COVID-19. Tapi kita nggak bakal bahas tentang ilmu keilmuannya ya, tapi kita di sini bahas dari segi gimana sih rasanya divaksin, apa sih dampaknya setelah vaksin. Nah, kita bakal bahas itu dan kita bakal langsung tanyain sama orang yang sudah divaksin COVID-19. Dan berhubung ini adalah temanku, jadi langsung aja kita undang bersama kita untuk membicarakan gimana rasanya setelah divaksin. Oke teman-teman, jadi narasumbernya udah langsung bersama kita. Dan ini tuh sebenarnya narasumbernya nggak asing lagi ya bagi kita, karena udah pernah di YouTube aku juga, udah banyak juga ngasih-ngasih sharing pengalaman dan ilmu-ilmunya. Udah ada 2 video tuh waktu itu, bagi yang belum tonton tuh tonton ya videonya, ada yang ini sama ada yang ini, ya kan Fer? Bener banget, yang ketiga ya ini ya Kak? Ini yang ketiga kali. Jadi kita sebelum mulai kita mau sapa dulu dan mau kenalan lagi lah ya. Halo Vera, selamat sore. Halo Kak Intan, selamat sore. Apa kabar Vera? Alhamdulillah, setelah bertempur keras ya untuk OSCE 28 agak tenang sekarang Kak. Oke, jadi kami tuh baru lagi habis ujian sih. Belum habis, masih ada ujiannya minggu depan lagi. Tapi ya sekarang kita mau refreshing dulu. Nah, sebelum kita mau bahas tentang topik yang bakal kita bahas hari ini, kita mau kenalan dulu sama Vera lagi gitu ya. Vera boleh nih kenalkan dirinya, nama, terus asal dari mana, umur berapa, udah punya pacar atau belum, ya kan? Berat ya pertanyaan terakhir. Oke teman-teman semua, perkenalkan sekali lagi, aku nama Vera Mawaddah, akrabnya dipanggil Vera. Umurnya 20 tahun dan mahasiswa Fakultas Kedokteran tahun 2019. Kalau udah punya pacarnya, alhamdulillah sampai sekarang belum. Wede, sedang mencari ya Vera ya? Iya, sedang mencari. Oke, nah jadi kita langsung aja nih ke inti pembicaraan. Jadi kita kenalkan dulu bahwa Vera ini merupakan salah satu orang yang beruntung ya Vera ya, mendapatkan vaksinasi COVID-19 di awal-awal lah gitu ya, yang orang lain belum pada dapat, tapi Vera termasuk orang yang beruntung yang udah dapat. Nah itu gimana ceritanya Vera? Jadi kemarin itu karena Vera sebagai apa makanya mendapatkan vaksin gitu? Oke, jadi kemarin tanggal 14 Januari ya Kak ya, vaksin pertama di Provinsi Riau. Kan tanggal 13-nya tuh Presiden Jokowi ya, tanggal 14-nya itu yang di Provinsi Gubernur, dan juga beberapa perwakilan-perwakilan organisasi tertentu kayak IBI, terus juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat, dan kita juga nih sepasang dari perwakilan anak muda atau perwakilan mahasiswa gitu. Jadi yang kemarin itu yang ceweknya Vera dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau, yang cowoknya itu Bang Sabika dari farmasi Riau. Berarti Vera sebagai perwakilan mahasiswa di Riau gitu ya Vera ya. Jadi satu dari FKUNRI, satu dari Farmasi Stifar sebagai perwakilan mahasiswa atau perwakilan anak muda di Riau yang mendapatkan vaksinasi pertama di Riau ya Vera ya. Iya, betul banget Kak. Nah, jadi itu gimana perasaan Vera ketika dikasih tahu nih, Vera kamu besok dapat vaksinnya, mungkin kayak gitu kan kalimat itu, kayak mana tuh Vera perasaannya? Sebenarnya gini, Vera kan dari sebelum-sebelumnya kan memang banyak ya berita-berita tentang vaksin ini yang menyimpang atau yang aneh-aneh lah, banyak kalau dibandingin tuh lebih banyak berita buruknya daripada baiknya yang kita dapat gitu kan Kak. Cuma kan kita udah diingatkan dari sebelum-sebelumnya kalau misalnya mau baca berita atau percaya sebuah berita atau percaya sebuah video itu tuh kan memang harus tahu dulu sumber pastinya nih. Sebenarnya memastikan dulu sumber-sumber yang benar, terus pastikan dulu apakah ini halal, amannya seperti apa, dan memang cari sumber-sumber yang baik. Nah masalahnya itu orang tua Vera itu banyak banget kan di grup-grup WA keluarga tuh banyak berita-berita kayak gitu ya kayak. Jadi orang tua Vera tuh awalnya berat hati, ada nggak yang lain aja gitu kan. Terus saya kira Vera jelaskan
kalau misalnya lihat-lihat yang kayak gini tuh Bun, ayah perhatikan dulu dong sumbernya siapa, dari siapa, bisa nggak dipertanggungjawabkan. Terus setelah menjelaskan sekian lama baru di ACC dan mengiyakan. Itu tuh diinformasikannya besok vaksinasi, malamnya karena diinformasiin. Jadi memang harus malam itu keputusan karena tuh iya apa enggak gitu. Jadi akhirnya Vera mengiyakan pukul 20 malam tuh langsung kirim semua persyaratan gitu kan. Berarti dalam satu malam Vera meyakinkan orang tua ya Vera? Bener-bener dalam 30 menit sih sebenarnya kan. Kita sendiri kan sebagai mahasiswa kedokteran kan pasti adalah bahan-bahan yang bisa kita baca tentang ini. Tapi kan orang tua kita yang tidak dari sisi medis kan tentu akan ada menerima berita-berita dari yang lain gitu. Makanya sempat ragu mereka untuk izinin Vera divaksin kemarin. Tapi pada akhirnya diizinkan juga ya Vera malam itu juga ya. Vera deg-degan atau biasa aja tuh kayak mana tuh Vera malam tuh Vera? Karena Vera lihat tuh kan memang jaraknya 1 hari ya dari vaksin pertama di Indonesia itu jaraknya 1 hari terus di Provinsi Riau. Berarti kan kalau misalnya pun berefek yang lumayan berat, namanya vaksin kan Kak, obat biasa aja punya efek samping gitu ya. Apalagi vaksin gitu, berefeknya sangat berat, itu yang Vera pikirkan. Takutnya nanti tetap ada gitu alamiah manusia kayak aku takutnya yang bahaya-bahaya nih kena gitu. Tapi tetap yakin kalau mereka berani, kenapa kita enggak gitu. Mereka udah ngorbanin waktu mereka, ngorbanin keberanian mereka nih untuk divaksin pertama, masa kita enggak gitu sih Kak kemarin. Berarti rasa takut emang alamiah lah ya gitu kan, karena kan ini termasuk baru gitu kan. Tapi karena udah baca dari berbagai sumber, akhirnya Vera pun yakin ya untuk bisa ngikuti vaksin itu, menerima vaksinnya. Nah, di hari itu Vera dapat sama siapa aja tuh? Kalau nggak salah sama dekan kita juga kan Vera ya? Itu di hari yang sama ya Vera? Iya bener banget, Fakultas Kedokteran itu Vera sama dekan kita Prof D juga barengan kemarin. Vera sama Prof D dari FK Undri ya di vaksinasi pertama di Provinsi Riau ya. Keren. Nah, jadi kita penasaran nih sebenarnya pada saat Vera disuntikkan vaksin itu rasanya sama nggak sih kayak suntikan biasa? Kayak kita suntik imunisasi. Nah, itu benar banget. Itu yang bikin Vera kan sebelum kita vaksin tuh kita lihat ya suntiknya itu dimasukin ke bagian ini gelengan ya pasiennya. Bagian lengan tuh kayak serem kan, lihat wajar kan kayak serem gitu dimasukin. Terus baru sadar ternyata suntik yang digunakan tuh emang suntik tuberkulin Kak, memang yang paling kecil gitu ya. Jadi emang enggak pas disuntik itu emang saking kan mungkin ekspektasi Vera tuh sakit banget gitu. Ternyata waktu disuntik itu di bawah ekspektasi, ternyata nggak sakit gitu kan. Terus Vera sampai nanya ke dokternya, udah dok gitu. Ya udah katanya, udah emang udah gitu. Ternyata dia nggak se ekspektasi Vera lah gitu. Karena jarumnya kecil ya Vera yang dipakai ya Vera? Kecil banget. Iya, jarum paling kecil, jarum tuberkulin Kak. Oke, berarti nggak terasa lah ya pada saat disuntikan tuh ya? Cuma rasa biasa lah. Kayak gigit simut gitu ya? Ya. Nah, tadi kakak kelupaan nanya, sebelum disuntikan itu ada melakukan apa gitu Ver? Dites apanya gitu, ada nggak? Oh iya, jadi vaksinasi ini punya cara tertentu juga ya Kak, yang mungkin dari umur, kondisi apakah sudah pernah positif COVID sebelumnya, terus ada penyakit-penyakit penyerta lain itu juga ditanyain, terus tensi juga paling umum. Kalau kemarin tuh ada salah satu dari peserta yang terpilih untuk divaksin pertama itu, memang tensi dia hipertensi, jadi memang lebih dari 160 sistolnya itu dibatalin penerimaan vaksinnya pada dia karena memang kita memikirkan nanti efek sampingnya seperti apa kan. Jadi banyak juga tuh ditanya, di screening dulu kita sebelumnya, baru setelah memang fix, memang layak dan memang bisa nih dipertimbangkan baru dilakuin vaksinasi. Berarti di screening dulu lah ya sebelum disuntikan vaksin itu harus harus sehat lah gitu ya Vera ya. Benar banget Kak. Nah, setelah disuntikkan nih, apa yang Vera rasakan? Nah, jadi kan itu waktu itu lagi skillet juga ya Kak ya. Terus kalau dari informasi-informasi yang didapat tuh nggak tahu, cuma diinformasikan kalau ini bakalan ngantuk sama lapar. Awalnya sebenarnya nggak percaya juga kan, tapi memang kayaknya iya nih pas belum makan siang udah bertambah porsi makannya. Terus pas pulang tidurnya udah lama banget kok bisa tidur sampai sekian jam gitu.
Memang itu sih efeknya sejauh ini sampai vaksin yang kedua kemarin tanggal 24 itu nggak ada efek lain yang Vera rasain selain lapar sama ngantuk doang gitu sih Kak. Ngerasa badan sakit, demam gitu ada nggak, Fer? Nggak ada sih Kak, mungkin cuma pegel doang di bagian yang disuntik di wajah, itu pun cuma sehari 2 hari doang, habis itu hilang. Berarti selain itu nggak ada ya efek yang dirasakan, cuman rasanya lapar, ngantuk, sama pegal dikit di bagian yang disuntikkan aja ya, Fer ya? Benar, yang Vera terima itu benar Kak. Oke, itu jarak dari vaksin pertama sampai vaksin kedua berapa lama, Fer? 2 minggu kalau iya 2 minggu. 2 minggu. Jadi ya. vaksin pertama itu tanggal 14, terus yang ini tanggal 28, 2 minggu. Dia vaksinnya berapa kali tuh, Fer, kalau vaksin COVID-19 nih? Vaksin COVID-19 itu 2 kali Kak. Berarti sekarang Vera udah selesai nih vaksinnya nih? Alhamdulillah sudah Kak. Ada dikasih apa nggak, Fer? Dikasih tahu nggak boleh gini, atau ada apa gitu informasi yang diberikan kepada Vera yang udah mendapatkan vaksin gitu, yang udah mendapatkan vaksin full gitu, Fer? Benar, kalau kemarin waktu setiap kali vaksin ya, vaksin yang pertama, vaksin yang kedua, kami itu tetap dipantau dulu 30 menit setelah vaksin untuk tetap berada di lokasi, jadi mempertimbangkan kalau misalnya ada efek samping itu langsung ditangani segera kan. Cuma tadi kalau setelah 30 menit memang tidak ada efek yang merugikan, boleh pulang. Tapi kalau misalnya ada efek yang kita terima setelah menerima vaksin, kita boleh balik lagi ke rumah sakit itu untuk diatasi gitu kan. Oke, tapi sejauh ini belum ada efek samping yang Vera rasakan yang membahayakan gitu ya, Fer? Belum, alhamdulillah belum Kak. Alhamdulillah belum ya, semoga nggak ada juga ya, Vera, ke depannya gitu. Amin, semoga. Ya oke, jadi sebenarnya video ini untuk mengobati rasa penasaran aja sih, Fer, karena kan yang mendapatkan vaksin sekarang kan masih tenaga kesehatan ya, Fer, yang diutamakan kan. Nah, jadi kan untuk masyarakat nih belum nih. Nah, pasti masyarakat pada bertanya-tanya dan punya spekulasi sendiri tentang vaksinasi vaksinasi COVID-19 ini. Ada yang masih menganggap berbahaya, banyak efek samping dan segala macam. Makanya kakak sini nanyakan langsung sama Vera nih yang udah merasakan gitu kan. Ternyata benar efeknya hanya lapar, ngantuk gitu ya, Fer ya. Sejauh ini seperti itu. Emang sangat lapar, Fer. Sampai saat ini masih lapar gitu nggak, Fer? Kemarin habis vaksin yang kedua itu Vera makan emang sampai 2 porsi Kak. Oke. Mungkin ya, emang iya Kak, kayak 2 porsi itu kayak dia aja gitu, nggak ada ngerasa kenyang yang beneran kenyang gitu Kak. Oke, berarti berat badan siap-siap naik lah gitu ya, Fer ya. Ya. Banyak makan, banyak tidur ya kan. Olahraga harus banyak, Fer, biar nggak naik-naik kali lah berat badannya ya. Bener banget Kak. Oke, selain ini ada yang Vera ingin sampaikan nggak, Fer, mengenai vaksin COVID-19 ini, Fer? Ada, pasti ada dong Kak. Jadi gini, Vera mau nyampaikan ke semua yang mendengar video ini, dan kalau bisa setelah mendengar disampaikan juga ke orang-orang sekitarnya, kalau vaksinasi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita nih untuk melawan pandemi yang sudah sekian lama berlangsung, membuat kita membatasi segala macam kegiatan, segala macam aktivitas. Ini itu salah satu bentuk ikhtiar kita dan sudah diusahakan oleh segala macam aspek, dari keamanannya, dari bagaimana fungsinya nanti bisa membaiki tubuh kita, dari halalnya itu sudah dipertimbangkan. Dan Vera mau ingatin kalau apapun yang kita lihat, apapun yang kita baca, apapun yang kita tonton, pastikan dulu sumbernya dari siapa. Sumbernya tuh bisa nggak mempertanggungjawabkan apa yang mereka berikan. Karena sekarang itu web biasa itu bisa dibikin sama anak SD gitu. Jadi harus hati-hati, dan itu tuh dibikin sama siapa. Bisa nggak mereka bertanggung jawab akan apa yang mereka buat gitu. Kalau misalnya enggak, usahakan percayakanlah hal-hal yang itu tuh yang orang tuh bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka beritakan gitu. Jadi kita juga bisa bedain nih, mana yang berita benar, mana yang berita separuh benar, mana yang beritanya benar-benar hoax gitu. Itu sih Kak. Iya, Fer. Kita bisa kok lawan ini, pandemi ini. Amin. Semoga dengan adanya vaksin ini, sebagian besar rakyat Indonesia divaksin, pandemi ini segera berakhir gitu ya, Fer ya. Kita berharap juga nih kembali hidup normal seperti biasanya. Udah hampir setahun ya kita hidup kayak gini gitu kan. Kan kita pengen gitu ya hidup kembali normal. Dan mengenai informasi yang disampaikan Vera tadi tuh benar-benar sangat penting ya. Sekarang itu yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa membedakan mana informasi yang terpercaya, mana yang enggak. Untuk sekedar informasi aja mengenai apa yang dirasakan dan apa efek-efek yang sudah dirasakan bagi orang-orang yang vaksin, mungkin bisa didapatkan
di video ini. Tapi untuk mengenai informasi lengkap mengenai vaksin itu bagaimana, nah itu mungkin bisa teman-teman dapatkan di sumber yang lebih terpercaya gitu, yang udah ahli di bidangnya. Kami di sini hanya menyampaikan sekedar rasa penasaran aja gitu ya, gimana rasanya, terus apa saja yang dilewati, dan sampai saat ini apa saja efek yang dirasakan. Mungkin itu aja ya Vera yang bisa kita sampaikan. Iya, kita cuma share-share pengalaman aja. Iya, untuk informasi yang lengkap keilmuannya itu lebih baik ditanyakan ke orang yang lebih ahli di bidangnya gitu. Oke, terima kasih Vera atas waktunya lagi ya, yang ketiga ini loh. Vera nih orangnya sangat-sangat humble loh teman-teman. Vera, kita mau buat video ini ya? Boleh Kak, boleh ya? Langsung boleh, gak pakai tanya-tanya. Dadah Vera, terima kasih. Dadah Kak Intan. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.